Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dini Kusumadianti Nur Alfaeni. Saya di sini sebagai ketua dari program kreativitas mahasiswa dari bidang kewirausahaan kelompok 1 dari 5A PGSD. Perkenalkan, nama saya Aimuliati dengan NIM 1802159. Perkenalkan, nama saya Dini Mulyasari, NIM 1801225. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah dengan NIM 1803969. Di sini kami akan mengenalkan produk kreativitas dari kami, yaitu produk makanan yang bernama Bacreng Semongko. Bacreng Semongko itu apa sih? Nah, Bacreng Semongko ini yaitu memiliki akronim bakso aci goreng. Nah, untuk semongkonya sendiri yaitu merupakan sebuah nama dari ciri khas produk kita. Nah, semongko itu memiliki arti semangat. Jadi, kita namakan Bacreng Semongko agar orang-orang yang mengkonsumsi Bacreng Semongko dapat terus bersemangat dalam melakukan aktivitasnya selama pandemi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang menjadi latar belakang kita untuk menjadikan Bacreng Semongko ini sebagai inovasi baru, sebagai terobosan baru dari salah satu produk makanan yang kami buat sendiri. Hal-hal yang menjadi alasan atau latar belakang kami menciptakan sebuah produk, yaitu Bacreng Semongko, karena melihat minat masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, yang sangat menyukai olahan basreng, bakso goreng. Nah, dari situ kami berpikir, banyak sekali penjual yang menjual basreng dengan bahan-bahan yang kurang sehat menurut kelompok kami. Nah, karena itu kami ingin memberikan sebuah makanan yang diminati dan juga sehat. Maka dari itu kami menciptakan Bacreng Semongko yang berbahan dasar dari aci dan juga kita tambahkan ada varian rasa dari ayam, dari udang, dan juga dari ikan. Yang kedua yang menjadi latar belakang adanya produk Bacreng ini yaitu harga dari pembuatan Bacreng sendiri ini relatif cukup murah sehingga kita dapat memasarkannya atau menjual kembali kepada konsumen dengan harga yang terjangkau, baik dari kalangan yang kurang mampu, menengah, maupun kalangan atas. Nah, untuk yang terakhir, kenapa kita membuat Bacreng Semongko ini? Karena Bacreng ini cocok untuk dihidangkan sebagai teman untuk dikonsumsi saat kita mengerjakan tugas, dikala pandemi kita harus di rumah saja, maupun kita bisa mengkonsumsi bersama keluarga ketika kumpul dengan keluarga maupun teman-teman kita. Tujuan adanya produk ini yaitu kami ingin menghasilkan bakso aci goreng yang sehat dan juga bergizi dengan bahan dan bumbu buatan rumah yang memiliki nilai jual, sehingga apabila Bacreng ini dikonsumsi oleh konsumen, selain enak rasanya dan juga memiliki gizi yang bermanfaat bagi tubuh konsumen. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas pembuat, yaitu kami dengan menciptakan produk yang digemari oleh masyarakat Indonesia yang sehat dan juga bergizi. Ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di Indonesia. Tujuan yang terakhir yaitu untuk memberikan penghasilan kepada pembuat atau produsen yang menghasilkan produk bakso aci goreng atau Bacreng Semongko. Untuk yang selanjutnya yaitu gambaran produk, di mana gambaran produk ini terdiri dari deskripsi usaha, produk, kondisi umum lingkungan, dan gambaran peluang usaha. Nah, untuk yang pertama mengenai deskripsi usaha, kami berencana untuk memulainya dengan pembuatan resep produk sendiri.
dan tentunya mempertimbangkan kesehatan dan nilai gizi. Lalu, melakukan percobaan sebelum diproduksi ke pasar. Dan jika usaha ini sudah berkembang, kami berencana untuk merekrut tenaga kerja sendiri untuk membuat usaha ini menjadi home industry. Nah, yang selanjutnya mengenai produk kami diberi label yaitu bacreng semongko. Bacreng ini terdiri dari kata bacreng dan semongko. Nah, bacreng sendiri memiliki akronim yaitu bakso aci goreng, dan semongko memberikan semangat kepada para konsumennya, yang tentunya juga mengutamakan kesehatan dan inovasi rasa. Lalu berkaitan dengan kondisi umum lingkungan, kita telah mengetahui bahwa banyak sekali yang meminati bakso aci goreng ini dari kalangan muda maupun dewasa yang dijadikan sebagai cemilan. Dan bacreng semongko ini memiliki harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp7.000 dan dengan rasa yang lezat, sehingga cocok untuk dijadikan cemilan baik di siang hari maupun malam hari. Apalagi kita telah mengetahui bahwa pada masa pandemi ini segala kegiatan dilakukan di rumah, baik bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Nah, bacreng semongko ini dijadikan sebagai salah satu cemilan untuk menemani kegiatan masyarakat ketika berada di rumah. Lalu yang selanjutnya, kita telah mengetahui bahwa banyak sekali pedagang yang menjual bakso aci goreng dengan bahan yang tidak higienis. Nah, bacreng semongko ini menjadi salah satu inovasi bakso aci goreng dengan menggunakan bahan yang sehat, bergizi, dan higienis. Baik, yang selanjutnya yaitu gambaran peluang usaha. Usaha bacreng ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan jika dilihat dari segi ekonomisnya. Mengapa? Karena modal pembuatan produk bacreng ini terhitung murah dan kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Selain itu, selera konsumen menjadi sangat penting dalam melakukan usaha ini, yang mana selera konsumen yang berubah-ubah inilah yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan keuntungan usaha. Usaha bacreng ini dapat dilakukan oleh semua kalangan sehingga setiap harinya akan semakin banyak pesaing baru. Oleh karena itu di sini kita harus mampu menjadi brand image yang kuat sehingga dapat mempertahankan peta pemasaran dan menjadi market leader di segmen pasar. Baik, yang selanjutnya yaitu pengamatan lingkungan. Langkah awal untuk melakukan suatu usaha, kita harus penelitian lapangan untuk tempat mendirikan usaha. Hal tersebut bertujuan agar dapat mempermudah kita dalam menjual produk yang akan kita jual. Selain itu juga dapat mempermudah kita untuk terjun ke lapangan dan menyusun strategi sesuai dengan keadaan lapangan. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan tempat yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar pemasaran. Nah, berikutnya yaitu ada rencana pemasaran. Kami menawarkan produk bacreng semongko ini melalui media sosial dan juga marketplace. Nah, untuk media sosial kami sudah memiliki akun Instagram yaitu @bacrengsemongko. Nah, selain media sosial, kami juga menggunakan sistem pre-order atau PO. Kemudian kami juga membuat desain promosi semenarik mungkin agar pelanggan itu minat untuk membeli bacreng semongko. Nah, lalu menggunakan testimoni produk dari konsumen untuk pemasaran. Kenapa? Karena testimoni produk ini tuh dapat meningkatkan kepercayaan kepada para pelanggan sehingga dapat berminat untuk membeli produk bacreng semongko. Nah, yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manajemen dan organisasi. Kami membagi 4 divisi, yaitu ada divisi produksi, divisi controlling, divisi pemasaran, dan juga divisi administrasi dan keuangan. Nah, untuk divisi produksi yaitu bertanggung jawab atas penyediaan bahan baku dan juga perlengkapan untuk menunjang proses produksi. Nah, untuk divisi controlling yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dan memastikan produksi berjalan sesuai dengan rencana.
Nah, lalu divisi pemasaran. Divisi pemasaran ini tuh bertanggung jawab dalam presentasi produk yang akan dipasarkan, melakukan pemasaran yang dilakukan baik secara online maupun secara offline. Nah, lalu ada divisi administrasi dan juga keuangan. Divisi administrasi dan juga keuangan ini tuh bertanggung jawab pada penganggaran serta manajemen keuangan perusahaan. Proses pembuatan bacreng semongko. Ini adalah bahan-bahannya. Dan yang pertama kita masukkan air dengan tepung kanji, aduk-aduk hingga rata. Setelah itu masukkan bumbu-bumbu seperti garam, lada, dan juga penyedap rasa. Lalu aduk-aduk hingga merata seperti ini. Kemudian masukkan bumbu-bumbu lain seperti pada gambar, diaduk lagi. Setelah itu kita bentuk menjadi bulat-bulat, disesuaikan. Kita bentuk semua adonan hingga habis menjadi bentuk bulat-bulat. Jika semua adonan sudah dibentuk menjadi bulatan-bulatan, selanjutnya kita rebus. Setelah itu kita tiriskan, lalu kita siapkan bumbu-bumbu untuk menumisnya. Dan ini bumbu-bumbu untuk menumisnya ditumis dan bacreng semongko siap disajikan. Sosial media yang kami gunakan yaitu Instagram. Penggunaan sosial media Instagram yang sangat tinggi ini menjadikan kami menggunakan media sosial Instagram untuk memasarkan produk kami di media sosial.